Pemirsa, sebanyak 2 pasien anak masih dirawat akibat gangguan ginjal akut yang diakibatkan oleh obat sirup di Sleman, Yogyakarta. Sementara 1 pasien meninggal dunia. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito masih merawat 2 orang pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal. Sementara itu, sebanyak 4 pasien gagal ginjal lainnya dinyatakan sembuh dan fungsi ginjalnya sudah membaik mendekati normal. Namun, seluruh pasien tersebut tetap berada dalam pengawasan dokter. Namun, 1 pasien dinyatakan meninggal dunia. Namun, dari hasil pemeriksaan medis, pasien tersebut meninggal bukan karena gagal ginjal, melainkan karena gangguan kekebalan tubuhnya. Namun karena kami sudah laporkan ke kementerian, nanti akan kami progres lagi update perkembangan dari pasien-pasien ini. Indikasi kesembuhan. Ya. Sedangkan 2 pasien lagi masih kami rawat inap dan pasien ini sudah tidak lagi dirawat inap di ruang intensif. Jadi sudah kami rawat inap di ruang non intensif ya, ruang bangsal anak biasa. Sejak Januari 2022, RSUP Sarjito telah menangani sebanyak 13 pasien, diantaranya 6 meninggal dunia karena gagal ginjal. Belum bisa dipastikan apakah penyebab seluruh kasus gagal ginjal akibat obat sirup yang dilarang. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mendatangkan obat dari luar negeri untuk mengobati pasien gagal ginjal akut pada anak. Sementara itu, pihak BPOM telah mempidanakan 2 produsen industri obat ke pihak kepolisian terkait kasus gagal ginjal akut pada anak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM Penny Lukito dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin lalu. Pemanggilan ini dilakukan untuk membahas kasus gagal ginjal akut pada anak yang diduga diakibatkan oleh obat batuk sirup yang terkontaminasi bahan berbahaya. Dalam keterangannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan terkait penanganan kasus gagal ginjal akut, pihaknya mendatangkan obat yang didatangkan dari Jepang. Obat tersebut telah dicoba dan diberikan kepada 10 pasien, di mana hasilnya sebagian besar mengalami respon positif atas obat tersebut. Untuk beli dari Jepang, mereka ada stoknya sekitar 2000-an. Nah, ini kesiapan yang kita lakukan untuk menyediakan obat-obatnya, dan dari obat yang sudah datang 10, kita sudah cobakan ke pasien, 7 diantaranya membaik kondisinya. Jadi pasien itu biasanya ginjalnya tuh terganggu, dia nggak bisa kencing, nggak bisa keluar air seni. Tapi begitu dikasih obat, mereka mulai keluar bayinya sedikit demi sedikit, ada yang sudah mulai banyak, dan yang tadinya tidak sadar mulai sadar kembali. Jadi kita bisa melihat dari 10 pasien yang diberikan obat ini, 7 sudah pulih kembali, sehingga kita bisa simpulkan bahwa obat ini memberikan dampak positif, dan kita akan percepat kedatangannya di Indonesia sehingga 245 ya, yang masuk, dan mungkin akan masih agak bertambah sedikit, itu kita bisa obati dengan baik. Sementara itu, Kepala BPOM mengaku telah mempidanakan 2 produsen industri obat kepada pihak kepolisian. Hal tersebut karena kandungan dari produknya sangat beracun karena kandungan EG dan DEG-nya sangat tinggi sehingga mengakibatkan gagal ginjal akut. Industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana ya. Jadi kemudian 4 yaitu bidang penindakan dari Badan POM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal ini, dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana ya, perkara pidana dalam hal ini. Di Indonesia, kasus gagal ginjal akut muncul sejak Januari 2022, kemudian melonjak di bulan Agustus hingga saat ini. Lebih dari 250 orang menjadi korban akibat mengkonsumsi obat sirup yang mengandung zat kimia berbahaya. Dari Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan.